Bayangkan Anda memiliki kunci yang bisa membuka pintu kepercayaan, peluang, dan hubungan yang langgeng. Kunci itu adalah kejujuran. Tapi tahukah Anda, kejujuran bukan sekadar nilai moral, ia adalah investasi masa depan yang sering kita remehkan. Mengapa? Nah, mari kita bahas selengkapnya, tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Setiap investasi butuh fondasi kuat. Bayangkan kejujuran seperti fondasi rumah. Jika rapuh, seluruh struktur bisa runtuh. Atau kejujuran itu seperti akar pohon. Semakin dalam dan kokoh, semakin tinggi pohon itu tumbuh tanpa takut angin menerpa. Tanpa akar kejujuran, hubunganmu rapuh seperti pohon palsu, terlihat hijau, tapi mudah tercabut badai. Kejujuran berbuah kepercayaan, dan kepercayaan adalah mata uang sosial. Tanpa kejujuran, kepercayaan hancur, dan hubungan pribadi maupun profesional pun terancam. Studi dari Harvard Business Review tahun 2021 menunjukkan, 85% kesuksesan bisnis jangka panjang bergantung pada reputasi, dan reputasi dibangun dari kejujuran. Kejujuran bukan sekadar moral, tapi strategi evolusi dalam memperkuat ikatan sosial. Menurut Dr. David Eagleman, neurosaintis Stanford, manusia berevolusi sebagai kolaboratif spesies. Kebohongan merusak kohesi sosial, sementara kejujuran menjadi lem yang menyatukan masyarakat. Mengapa kejujuran itu investasi? Bayangkan kejujuran seperti menabung di bank. Awalnya, saldo tak langsung besar, tapi dengan konsisten, uang itu berbunga dan siap dipakai saat darurat. Sementara kebohongan itu seperti pinjaman online, cepat cair, tapi bunganya mencekik. Contoh nyata, di keluarga, anak yang dibesarkan dengan nilai kejujuran, akan jadi pribadi yang dipercaya orang tua saat dewasa. Di karir, karyawan jujur mungkin tak cepat naik jabatan, tapi saat perusahaan krisis, dialah yang diandalkan. Investasi kejujuran itu seperti bunga berbunga, atau compound interest. Awalnya kecil, seperti orang percaya pada janji sederhanamu. Lama-lama, bunga kepercayaan itu membengkak seperti promosi kerja, mitra setia, hingga rekan yang rela membelamu. Seperti kisah Warren Buffett, triliuner yang dihormati karena prinsip transparansi. Portofolionya bukan cuma saham, tapi trust yang nilainya tak terukur. Investasi kejujuran ini memberi keuntungan luar biasa. Pertama, ketenangan pikiran, tidak perlu hidup dalam kebohongan yang melelahkan. Kedua, jaringan yang kuat, orang akan mengandalkan Anda, membuka pintu kolaborasi dan rekomendasi. Ketiga, kredibilitas, di era informasi, kebohongan cepat terungkap. Kejujuran membuat Anda tetap bersih di mata publik. Dalam teori game teori, kejujuran adalah strategi win-win dalam iterated prisoners dilemma. Profesor Robert Axelrod dari Universitas Michigan membuktikan, aktor yang kooperatif dan transparan, mengumpulkan reward jangka panjang tertinggi. Bohong itu seperti menanam bom waktu. Sekali berbohong, kamu harus menciptakan 10 kebohongan baru untuk menutupinya, ini seperti rantai domino. Atau seperti virus komputer, satu file korup, bisa merusak seluruh sistem. Lihat kasus Elizabeth Holmes, dari perusahaan Theranos. Kebohongan revolusi medisnya hancur dalam semalam, nilai perusahaan $9 miliar lenyap, diganti tuntutan hukum. Ketidakjujuran seperti bermain api, suatu saat pasti akan terbakar. Misalnya dalam skala kecil, bohong di CV, bisa menghancurkan karir saat terbongkar. Kebohongan kecil sekalipun merusak integritas, dan sekali rusak, butuh tahunan untuk memperbaikinya. Menurut teori jendela rusak atau broken windows theory, kebohongan kecil yang dibiarkan akan normalisasi ketidakjujuran sistemik. Bayangkan kejujuran seperti menanam pohon. Awalnya,
butuh usaha untuk menyirami dan merawatnya. Tapi seiring waktu, pohon itu tumbuh kokoh, memberikan buah, naungan, dan akar yang memperkuat tanah. Begitu pula kejujuran, meski terkadang sulit di awal, manfaat jangka panjangnya luar biasa. Latih kejujuranmu menjadi kebiasaan. Mulailah dari hal kecil. Pertama, jujur pada diri sendiri. Akui kesalahan dan kekurangan. Kedua, berkata benar dengan bijak, tidak perlu menyakiti, tapi tetap transparan. Ketiga, konsisten. Kejujuran bukan sekali pakai, tapi gaya hidup. Kejujuran seperti proses memahat karakter. Setiap kebenaran yang kamu ucapkan adalah pahatan kecil yang membentuk mahakaryamu. Dalam filsafat Stoik, kejujuran adalah kardinal virtu. Seneca menulis, kebenaran mungkin menyakitkan saat ini, tapi kebohongan akan menyiksa sepanjang hidup. Ini selaras dengan temuan psikologi modern, hidup autentik mengurangi kecemasan eksistensial, atau existential anxiety. Di dunia yang penuh tipu daya ini, kejujuran adalah keunggulan kompetitif. Ia mungkin tidak memberi untung instan, tapi seperti saham blue chip, nilainya melesat seiring waktu. Atau kejujuran adalah mata uang yang nilainya terus naik seiring waktu. Ia membangun legasi, bukan sekadar pencitraan. Seperti pohon yang ditanam nenek moyang, Anda mungkin tak menikmati buahnya hari ini, tapi generasi berikutnya akan merasakan manfaatnya. Jadi, meski berat, jujur adalah investasi untuk diri sendiri dan dunia yang lebih baik. Ingat, investasi ini tak akan pernah rugi. Mulailah dari benih hari ini. Seperti kata Thomas Jefferson, kejujuran adalah bab pertama dalam buku kebijaksanaan. Sebelum kita akhiri, pertanyaan untukmu, apakah kamu setuju? Atau punya pendapat lain? Silakan tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten bermakna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.